Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasgita Chani Sudrajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Pelajar dari Universitas Surya Kencana Universitas Juanda Bogor. Pada pertemuan kelima ini, saya akan mereview mengenai hukum perdata yang didoseni oleh Bapak Dr. Haji Sudirman Sihontang SHMH. Pada pertemuan kelima ini, yaitu adanya pembagian kelompok, di mana dicampurkan antara Universitas Surya Kencana dan mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Nah, kebetulan saya mendapatkan kelompok satu yang pertanyaannya itu mengenai mengapa KUHP Perdata yang merupakan pengadopsian aturan Belanda masih berlaku di hukum Indonesia. Jelaskan secara rinci. Menurut kelompok saya, berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak lepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan yang berdasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal disebut dengan Debistage Rechtspolitik berdasarkan asas konkordasi. Maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai hukum perdata disahkan melalui Koninklijke Wet pada tanggal 10 April 1838 dengan Stadblad 1838 nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak 1 Oktober 1938 dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 3 Desember 1947. KUHP warisan Belanda masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini dengan dasar menghindari kekosongan hukum atau Rechtsvakuum menurut pasal 1 Aturan Pelarihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan akan masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ironinya, Profesor asal Universitas Utrecht Belanda, Profesor Dr. Tineke Lamboy mengemukakan bahwa KUHP Perdata di negara asalnya telah mengalami beberapa kali perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Belanda. Indonesia memang dalam melakukan pembaharuan secara menyeluruh bagi KUHP Perdata, seperti halnya yang terjadi dalam KUHP Pidana. Namun, sudah banyak bagian KUHP Perdata yang telah diperbarui dengan undang-undang, sehingga KUHP Perdata akan tersingkir dan dipertanyakan kedudukannya. Kedudukan KUHP Perdata di Indonesia sering menuai pro dan kontra. Pada sidang Badan Perencanaan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bulan Mei 1962, Saharjo SH sebagai Menteri Kehakiman pada masa tersebut menyatakan gagasan bahwa KUH Perdata hanya dianggap sebagai pedoman. Hal ini disebabkan karena KUH Perdata dirasa kurang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.